2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang manajemen risiko proyek instalasi listrik dalam suatu bangunan. Dari mata kuliah manajemen proyek telematika dari kelas S1 TT09C. Kami yang beranggotakan Hairunisa Borosur Bakti dengan NIM 211018080 dan saya sendiri Firda Brutami dengan NIM 211018081. Kemudian ada Zaki Tiffany Lazuardi dengan NIM 211011109. Next. Oke, yang akan dibahas dari presentasi kami yaitu ada 4. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu membahas latar belakang pembuatan manajemen risiko dari proyek instalasi listrik. Yang kedua ada dasar teori, yaitu membahas penjelasan umum terkait parameter yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga ada pembahasan, yaitu membahas topik utama yaitu identifikasi dan manajemen risiko proyek instalasi listrik. Yang keempat ada kesimpulan, yaitu berisikan kesimpulan dari apa yang telah dibahas. Oke, next. Latar belakang. Yang mendasari dari latar belakang proyek manajemen ini yaitu ada proyek dan risiko. Proyek instalasi listrik sangat dibutuhkan pada zaman modern saat ini, karena dapat mempermudah pekerjaan manusia dan sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia ingin sesuatu yang lebih praktis dan cepat. Kemudian ada risiko. Risiko kemungkinan terjadinya sebuah masalah yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi pencapaian dalam proyek. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Hairunisa. Yang kedua, dasar teori. Dasar teori terbagi menjadi 3, yaitu resiko. Risiko merupakan hal-hal yang mungkin terjadi secara alami atau kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan yang merupakan ancaman terhadap properti dan keuntungan finansial akibat bahaya yang terjadi. Yang kedua, identifikasi risiko, proses di mana perusahaan secara sistematis dan terus-menerus mengidentifikasi properti, liabilitas dan kerugian personal sebelum terjadinya peristiwa yang berdampak pada kegiatan perusahaan. Yang ketiga, manajemen risiko. Manajemen risiko penting dalam menjalankan proyek perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan dan meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang menghadapi perusahaan. Yang ketiga ada pembahasan. Pembahasan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama risiko waktu pengerjaan. Risiko waktu pengerjaan dibagi menjadi 2, yaitu koordinasi yang efektif, komunikasikan jadwal kerja, pemenuhan persyaratan teknis, dan koordinasi tugas dengan baik untuk menghindari hambatan pekerjaan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam pengerjaan instalasi listrik. Yang kedua, risiko komplektabilitas perangkat. Dibagi menjadi 2, yaitu memeriksa spesifikasi teknisnya dan memastikan bahwa perangkat tersebut komplektabilitas sistem instalasi yang ada. Yang kedua, perangkat tertentu untuk memiliki kekhawatiran mengenai risiko kompleks stabilitas. Yang ketiga, risiko kegagalan. Risiko kegagalan merupakan gangguan sistem proteksi dan perlindungan dalam instalasi listrik. Dan yang kedua, pasang sistem pemantauan dalam monitoring dan menggunakan untuk mendeteksi gangguan atau masalah secara dini. Yang keempat, risiko kebakaran. Risiko kebakaran dibagi menjadi 2, yaitu memastikan desain instalasi listrik memenuhi standar keamanan. Dan yang kedua, menggunakan perangkat proteksi lonjakan tegangan. Yang kelima, risiko kecelakaan. Risiko kecelakaan dibagi menjadi 2, yaitu melakukan pemeliharaan rutin pada instalasi listrik, termasuk pemeriksaan kabel, konektor secara teratur. Dan yang kedua, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai untuk melakukan pekerjaan instalasi listrik. Lalu kita masuk ke yang keempat yaitu kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan itu ada 3 kesimpulan. Yang pertama ada risiko. Setiap organisasi memiliki risiko-risiko yang bervariatif untuk setiap organisasi berdasarkan kebutuhan dan karakteristik. Yang kedua ada identifikasi risiko.
sangat penting bagi proyek karena bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada manajemen risiko. Alat strategi untuk membantu perusahaan dengan informasi secara dini atau alert warning system mengenai situasi kondisi internal dan eksternal perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.